kurang semangat soalnya belum sarapan, Bu. Ya, Sarapan nanti lah, habis ini sarapan ya. Ditraktir ya, Bu ya. Ya, nanti Bu traktir soto di kantin, itu enak. Oke. Baik, untuk pertama-tama Bu ingin bertanya apakah ada yang tidak masuk? Dimas tuh nggak masuk. Iya, Bu, satu itu di Dimas nggak masuk. Izin atau sakit atau alfa? Kurang tahu ya, Bu ya. Baik. Sepertinya bolos, Ibu. Kebiasaan ya, baru hari kedua masuk ini. Hari minggu kedua masuk sekolah hari ini. Baik. Untuk ketua kelas silakan memulai doa. Buka. Baik Pak, sebelum kita mulai pelajarannya, marilah kita berdoa sesuai dengan keyakinan dan agama masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Ibu mau bertanya nih, ada yang sudah baca materi belum? Belum, Ibu. Masih suasana hari libur ya. Iya. Habis naik di kelas 10 ini ya. Iya. Baru berapa minggu ini baru masuk ya. Masih ingin merasakan suasana liburan ya. Nah sekarang Ibu akan jelaskan materi ini. Ada yang tahu nggak materi kita hari ini apa aja? Tentang apa? Dasar Pak. Ya betul. Dan materinya tentang apa yang akan kita pelajari dari bab satu ini? Memahami pengertian geografi dan ilmu penunjang geografi, Bu. Bagus, tepuk tangan untuk Ibu. Baik, kita langsung mulai ke pelajarannya saja ya. Ya, Ibu. Nah, tujuan dari pembelajaran yang Ibu jelaskan hari ini adalah menjelaskan pengertian dan ruang lingkup geografi, memahami berbagai definisi geografi menurut para ahli, dan mengenal ilmu-ilmu penunjang geografi, dan yang terakhir adalah menerapkan konsep geografi dalam sehari-hari, dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, Ibu mau tanya nih, geografi itu apa menurut kalian? Secara yang kalian tahu lah, bukan dari buku. Ya, bisa? Ayo Nia. Alam, Alam. Ibu. Geografi itu mempelajari apa dari bumi itu? Mempelajari apa ya, Ibu? Mempelajari itu, Ibu, kayak curah hujan gitu-gitu, Ibu, yang saya ketahui. Ya, bagus. Ya, itu bisa. Ya, itu kan menjelaskan ya. Kata geografi itu berasal dari kata geo dan grafi. Yang geo yang berarti bumi, grafi yang berarti pencitraan atau deskripsi. Nah, dapat kita ketahui dari kedua itu bergabung, itu adalah geografi adalah mempelajari segala hal yang ada di permukaan bumi ini. Ya, Ya, Bu. nah kemudian di sini Ibu mempunyai Ibu akan menjelaskan 4 pengertian menurut para ahli ini. Dan dalam buku yang paket yang kalian miliki itu kan ada banyak ya, lebih dari 4 ya. Ya, Nah, Bu. itu nanti silahkan dipelajari sendiri karena Ibu akan menjelaskan 4 yang paling utama nih. 4 masuk pengertian yang umum. Ya. Yang pertama nih, definisi menurut Bintarto ya pada tahun 1977. Geografi adalah ilmu pengetahuan yang mencitrakan, menerangkan sifat-sifat bumi, menganalisis gejala-gejala alam dan penduduk, serta mempelajari corak kehidupan dan berusaha mencari fungsi dari unsur bumi dalam ruang dan waktu. Nah, dapat kita ketahui nih dari definisi menurut Bintarto nih, yaitu geografi itu mempelajari yang apa saja yang ada di alam bumi ini.
beserta semua gejala-gejalanya dan manusia dan kebudayaannya. Kan di bumi ini kan banyak sekali peristiwa ya, dan juga kebudayaannya juga banyak ya kan. Iya Bu. Nah kemudian yang kedua adalah menurut Carl Ritter. Nah ada mau menyebutkan ya? Menurut Carl Ritter itu apa sih geografi? Saya Ibu. Ya silahkan ya. Geografi adalah suatu telaah mengenai bumi sebagai tempat hidup manusia yang mencakup semua fenomena di permukaan bumi, baik alam organik maupun anorganik yang terkait dengan kehidupan manusia, Bu. Ya betul ya, seperti yang dijelaskan sama Nia tadi, betul kan? Itu adalah umumnya. Jadi dapat kita ketahui geografi itu mempelajari mengenai bumi ya, mulai dari tempat hidupnya, fenomena baik itu apa fenomena yang organik maupun anorganik ya yang terkait dengan manusia. Jadi kan tadi menurut Bintaro kan berbeda ya pengertiannya ya, tapi intinya masih sama, yaitu tentang mempelajari Bumi. ya betul. Nah contohnya ini sungai, kan di sekitar sini ada sungai ya kan. Nah, Ya Bu. sungainya itu kan termasuk bagian alam anorganik yang berkaitan langsung dengan kehidupan manusia. Zaman dulu itu sungai itu suka dipakai buat apa? Kalau dulu ya Bu, saya waktu kecil itu saya suka mandi di sungai. Iya. Nah, apakah ada ibu-ibu yang nyuci baju juga? Ada, ibu saya juga nyuci. Itu terus ada yang mencari ikan di situ juga ada. Orang tuanya ibu juga kayak gitu dulu ya. Jadi dulu kan juga sering diceritakan kayak gitu ya. Itu ya. Ya itu. Jadi zaman dulu kan membuktikan kalau sungai itu tuh sangat berketerkaitan dengan kehidupan manusia dan aktivitas masyarakat sehari-hari. Nah kemudian ada definisi menurut Immanuel Kant ya, Immanuel Kant. Nah, ada yang bisa menjelaskan kan? Menurut Immanuel Kant ada dua. Ya, jelaskan silakan. Menurut Immanuel Kant, geografi yang pertama adalah ilmu yang mempelajari fenomena dalam ruang. Kemudian dalam sejarah adalah ilmu yang mempelajari fenomena waktu. Fokus geografinya sendiri menjawab pertanyaan di mana suatu fenomena terjadi. Ya, bagus benar. Jadi dapat kita ketahui nih, menurut Immanuel Kant itu geografi adalah ilmu yang mempelajari fenomena dalam ruang dan waktu. Yang kita ketahui kalau ada fenomena pasti ada pertanyaan di mana peristiwa itu terjadi, di mana peristiwa itu terjadi dan kenapa kok fenomena itu bisa terjadi. Nah kemudian ada yang terakhir nih, yang keempat, yaitu menurut Semiloka Semarang. Dimana menurut Semiloka Semarang, geografi adalah ilmu yang mempelajari persamaan dan perbedaan fenomena geosfer. Masih fenomena liburannya masih terasa ini ya. Maaf Ibu. Siswa baru siswa SMA yang baru ini ya. Ya, jadi dapat kita ketahui. Jadi perhatikan ya. Iya Bu. Jadi geografi menurut Semiloka Semarang adalah ilmu yang mempelajari persamaan dan perbedaan fenomena geosfer ya, dari sudut lingkungannya, kewilayahan dan juga dalam konteks keruangan. Nah berikutnya nih mau tanya, ilmu penunjang geografi kan ada 9 ya di buku paket. Silahkan sebutkan salah satu. Saya Bu. Iya, silakan. Ada yang pertama
geomorfologi, Ya. ada hidrologi, Ya. dan ada oceanografi. Terus Terus ada apa ya Bu ya? disebutkan dapat poin nanti tambahkan. Meteorologi, Ya. Betul. geografi, Ya. astronomi, Ya, betul. geologi, Hmm. ekologi, dan yang ke-9 antropologi Bu. Bagus, tepuk tangan buat Nia. Nah, itu akan menjelaskan satu persatu nih. Yang pertama, ilmu penunjang geografi itu ada geomorfologi, di mana geografi itu mempelajari bentuk-bentuk muka bumi dan proses pembentukannya. Contohnya itu tenaga endogen dan eksogen. Seperti yang kita ketahui nih, bumi itu kenapa kok tahu tiba-tiba bukit itu muncul, gunungan itu muncul tuh ada yang tahu? Tidak Ibu, kenapa ya Bu? Itu karena tanah itu bergerak. Tanah itu kadang kan kita ada ya gempa di suatu wilayah. Gempa itu terkadang menciptakan suatu fenomena yaitu untuk gunungan. Ibaratnya tanah itu maju dan dia malah naik. Gundukan itu ya, Iya, seperti gundukan iya, itu. seperti gundukan yang kadang kita sebut oh itu ada bukit, tiba-tiba habis gempa ada bukit gitu. Contohnya kayak gitu. Nah, kemudian yang kedua itu ada hidrologi, yaitu di mana geografi itu juga mempelajari distribusi sifat dan pergerakan air di permukaan dan di bawah tanah. Air kan sumber kehidupan ya. Ya, Nah, air itu pergerakan air itu juga akan kita pelajari dalam geografi ini. Kan ada dua ya, pergerakan air di permukaan itu contohnya sungai. Dan yang di bawah tanah itu apa? Mata air. Ya, mata air yang berasal dari sumber air kan. air sumber air tanah di bawah tanah. Nah, itu harus digali, ya kan? Ya, Nah, dari air galian itu air mulai muncul naik dari bawah tanah. Jadi kita dapat mengetahui kalau air itu dapat muncul sendiri dari permukaan atau kita mencarinya sendiri dengan menggali. Seperti contohnya di rumah ada yang punya sumur. ada Ibu sumur. Nah, itu tuh airnya tuh berasal dari air bawah tanah gitu. Jadi harus digali dulu itu. Nah, kemudian yang ketiga ini ada oceanografi, di mana geografi itu mempelajari laut dari aspek fisik, kimia, biologi, dan geologi. Jadi ada ini yang selama liburan ini sebelum liburan panjang kan, sebelum naik kelas 10 kan. Nah, itu ada jalan-jalan ke pantai enggak nih? Saya Bu ke pantai. Ya, di pantai itu artinya naik turun enggak? Ya Bu, kadang kan saya nginep 2 hari di pinggir pantai. Ya. Kalau saya lihat itu kalau malam itu anginnya itu berembus itu kencang Ibu. Terus sama kayak deburan-deburan ombaknya itu juga kencang. Tapi kalau pagi itu cenderung agak lebih tenang gitu Ibu. Oh iya, itu dikarenakan airnya itu sedang pasang dan surut. Oh iya Bu. Jadi kalau malam itu pasang, yaitu airnya naik ya. Kalau pagi ke siang itu kadang itu surut. Karena apa? Saya juga nggak tahu kenapa surut gitu. Jadi kalau malam bahaya kalau kita main ke pantai. Oh iya. Makanya ada peraturan kalau malam jangan pergi ke pantai, ke pinggir pantai. Kenapa? Itu bawa arus dan menghilang nanti kita ya. Iya Ibu. Nah, kemudian yang keempat ada meteorologi, yaitu geografi juga mempelajari atmosfer jangka pendek. Contohnya apa saja? Sebutkan. Contohnya atmosfer jangka pendek apa saja? Angin Ibu, dan awan serta curah hujan. Ya, betul. Jadi di geografi ini kita juga akan mempelajari tentang
contohnya apa ya? Fenomena sebelum hujan itu kan pasti awan, pasti akan berangin dulu ya kan? Mendung. Awannya mendung, habis itu berangin ya kan? Habis itu baru turun hujan Ya. yang dinamakan curah hujan. Nah, itu termasuk contohnya ya. Ya. Kemudian yang kelima itu ada demografi, yaitu mempelajari jumlah distribusi dan dinamika penduduk. Nah, contohnya apa nih? Kelahiran, kematian, dan migrasi. Ya, bagus. Nah, itu bisa contoh satu nih buat demografi itu apa sih contohnya? Contohnya nih kita ini ada apa kalian tahu anak rantau, anak yang merantau ke luar kota? Ada. Nah, Tahu. gimana kalau contohnya ini kita itu kan keluar kota, keluar kota berarti kebutuhan kita kan otomatis menjadi di perkotaan itu menjadi penduduk sementara bagi perkotaan kita yang kita singgahi contohnya. Nah, kemudian bagi yang untuk tempat kita tinggal yang asli itu kita penduduk asli. Iya Bu. Penduduk aslinya situ, tapi kalau kita di data paling kitanya data sebagai oh anaknya sudah pergi, anaknya tidak ada di rumah makanya tidak didata. Nah itu contohnya itu bisa membuat ada yang tahu migrasi itu kadang membuat perkotaan menjadi padat. Ya. Iya Bu. Nah itu Karena apa? banyak perpindahan orang-orang yang dari desa bekerja ke kota atau kegiatan yang lainnya ke kota yang menyebabkan kota itu menjadi padat dan macet. Ya, betul. Nah, kemudian yang keenam ini ada astronomis, di mana mempelajari benda-benda langit dan fenomena antariksa. Yang aku mau tanya, benda langit itu apa sih? Matahari. Ya, bisa. Planet, Ya, planet apa saja disebutkan? Merkurius, Venus, Mars, Jupiter, Saturnus, Neptunus, Uranus, Ya, Pluto. ya pinter sekali ini. Mana saja disebut dengan kelas A ya. Iya. Bintang. Iya. Astaga. Dan juga ada tambahan nih, benda-benda langit itu ada tambahan nih. Ada yang mana bintang sama bulan waktu malam gitu. Iya. Itu juga termasuk gitu. Nah, kemudian ada yang namanya geologi, yaitu mempelajari struktur, komposisi dan proses bumi. Di mana contohnya itu ada gempa, terus ada gunung api dan sumber daya mineral. Nah, dapat kita ketahui nih kalau kita ada contoh nih gempa, kan awalnya kan mungkin terkesannya kayak bahaya ya. Tapi dari gempa itu kita tahu ternyata sumber daya mineral kita itu banyak. Karena apa? Dari gempa kan tanah kan ada retak ya, retak atau naik atau berpindah atau gitu tiba-tiba nanti muncul sendiri dari bawah tanah itu akan naik. Contohnya tuh ada kayak kadang emas di bawah tanah yang kita tuh sebenarnya nggak tahu di situ ada emas, tapi semenjak gempa tanah kan bergerak, naik. Nah, kemudian emasnya itu muncul sendiri loh. Apa ini emas ya kan? Nah, itu menjadi sumber daya untuk kita semua untuk kita manfaatkan. Contohnya ya jual emas itu ya. Ya dijual-jual ini ya. Kemudian ada yang ke-8 ini ada ekologi, di mana mempelajari hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Nah, itu mau tanya nih, hubungan timbal balik antara makhluk hidup dan lingkungannya itu apa saja? Timbal balik. Jadi itu ya simbiosis gitu. Ya, jadi kayak apa? Makhluk hidup timbal balik itu kan saling tolong menolong ya, saling dibantu membalas. Contohnya itu kayak kita menanam padi dan merawat tanaman padi itu. Nah, nanti padi itu akan menghasilkan bulir-bulir
boleh-boleh beras yang dapat kita manfaatkan gitu. Nah, itu bisa rezeki. Nah, dapat kita ketahui dari contoh yang diberikan ini ya, tadinya ini ya, itu maka salah satu contohnya di mana kita sebagai manusia kan menanam tanaman, kita merawatnya, tiba-tiba tanaman itu anggap saja tanaman itu adalah makhluk hidup yang dia itu tidak bisa bergerak, dia itu kan senang agak dirawat, dia kan tumbuh besar ya kan. Iya. Terus dia kan memberikan, kalau dia bisa berbuah, dia akan memberikan buah, kalau dia bisa berbunga, dia akan memberikan bunga yang dapat kita manfaatkan, bisa untuk hiasan dinding, bisa untuk makan, bisa untuk kita olah apapun gitu kan hasilnya. Jadi itu adalah contoh dari apa ya, timbal balik, di mana makhluk hidup dengan lingkungan saling menguntungkan satu sama lain. Kadang ada juga timbal balik makhluk hidup dengan lingkungannya yang ulah manusianya sendiri itu yang membuat lingkungannya hancur, di mana makhluk hidup itu, manusia itu terlalu menguras hingga akhirnya lingkungannya habis. Dan lingkungannya habis dan tiba-tiba makhluk hidup seperti hewan-hewan itu berkurang contohnya. Nah, kemudian yang terakhir itu ada antropologi. Nah, antropologi itu apa ya, mempelajari tentang manusia dan kebudayaannya, yaitu ada pola kehidupan dan interaksi dengan lingkungannya. Nah, itu mau tanya, di daerah kalian itu ada kebudayaan apa saja? Kebudayaan Budaya apa saja yang ada di sini? kalau di desa saya itu Bu, ada yang namanya itu bancaan atau sejenis kayak doa bersama gitu lah Bu. Gitu. Kalau bisa ada nggak budayaan apa gitu, kayak mantenan atau apa gitu? Di daerah saya ada sedekah bumi. Jadi setiap tahun itu ada sedekah bumi, apa dimana kita kayak makan bersama satu desa itu. Kayak di desa itu ada yang namanya itu bacaan juga itu ada. Kemudian ada nih interaksi apa kebudayaan dengan lingkungannya. Contohnya di Bali itu ada yang namanya kebudayaan kematian itu ya Bu. iya, apa sebutannya? Ngaben. Ngaben, Ya, kebudayaan ngaben. Iya, itu termasuk salah satu interaksi apa ya, kehidupan dengan lingkungannya ya, dimana ngaben itu biasanya hanya dilakukan oleh apa apa ya namanya, oleh warga yang kaya ya kalian ya, kenapa ada bisik-bisik itu ya kalian ini. Jadi mungkin untuk bagi masyarakat yang di Bali yang dia itu masih miskin, yang di bawah-bawah itu ya, mungkin mereka nggak akan bisa mengadakan upacara yang namanya upacara ngaben itu. Nah, ini adalah rangkuman dari materi yang Ibu sampaikan hari ini nih, yaitu ada yaitu geografi. Hari ini kita tuh mempelajari tentang geografi, itu mempelajari fenomena ada di muka bumi dan hubungan manusia dengan lingkungannya. Dan kemudian kita mengetahui definisi geografi menurut sudut pandang yang berbagai ahli, walaupun berbeda-beda tapi intinya sama. Kemudian kita juga akan mempelajari geografi itu memiliki 9 ilmu penunjang ya. 9 penunjang geografi yang apa saja yang akan dipelajari dalam geografi itu. Nah, di sini ada yang ditanyakan dulu tidak? Apakah sudah jelas? Sepertinya sudah Ibu. Nah, nggak ada yang tanya, yakin? Yakin. Karena ini baru hari pertama ya, hari pertama pelajaran nih, hari pertama ya, hari minggu kedua kan, minggu pertama kemarin kita di baru pertama. Mau kasih tugas. Tugas lagi. baru
Kan Ibu ingin menilai seberapa paham kalian dengan materi yang Ibu jelaskan ini. Ibu akan berikan kalian kertas. Nanti mohon ditulis soalnya ya. Iya. Nanti Ibu akan mendikte soalnya itu ada 8. Aduh, banyaknya. Silakan dibuka buku paketnya untuk mencari jawabannya. Karena di paket kalian ada jawabannya. Iya, Bu. Ayo yang semangat dong. Baru minggu kedua loh masuk. Kami lapar, Ibu, belum sarapan. Nanti Ibu berikan soto bagi siapa yang nilainya 100. Soto di kantin, walaupun kecil tapi murah. Iya, Bu. Tolong di situ ya. Iya. Baik, Ibu mandikan dulu. Silakan. Baik, Ibu capek ya, Ibu duduk dulu ya. Iya, Bu. Baik, silahkan tulis nama kelas. Nama kelas, silahkan. Itu yang sebelah main HP itu. Tulis nggak? Soalnya belum diberikan loh ini. Ini nanti soalnya boleh open book, boleh buka HP, boleh kalian diskusi sama seberang boleh. Asalkan kalau tirunan harus izin dulu ya sama temennya ya, jangan ditirun sembarang ya. Iya, Bu. Oh ya, jangan lupa bisa absennya juga, karena Ibu belum tahu kalian ini absennya berapa ya. Iya. Sudah? Sudah, Ibu. Soal nomor pertama, tulis dulu ya soalnya ya. Iya. Jelaskan pengertian geografi dengan bahasamu sendiri. Ingat, bahasa sendiri ya, bukan bahasa orang lain. Sudah? Sudah. Yang kedua, sebutkan tokoh yang pertama kali memperkenalkan istilah geografi. Geografi. Lalu, Lalu jelaskan jelaskan arti istilah geografi istilah geografi. secara singkat. Singkat saja, tidak perlu panjang ya, karena waktu pengerjaannya mungkin tidak lama. Baik, Bu. Selanjutnya. Kemudian yang ketiga, tuliskan 2 pendapat ahli tentang geografi, lalu jelaskan inti permasalahannya. Lalu, kemudian yang ketiga, tuliskan 2 pendapat ahli tentang geografi, lalu jelaskan inti persamaannya. Kan ada persamaannya kan tadi ya, saya Ibu jelaskan ya. Iya. Nah, tulis itu nanti. Kemudian yang keempat, mengapa geografi tidak hanya mempelajari alam, tetapi juga manusia? Jelaskan secara singkat dengan bahasamu sendiri. Baik. Kemudian yang kelima, sebutkan 5 ilmu penunjang geografi. Sebutkan saja, jangan dijelaskan. Nanti kalau dijelaskan dapat nilai tambahan. Sudah? Sudah. Kemudian yang keenam, mengapa ilmu penunjang geografi penting dalam mempelajari fenomena di permukaan bumi? Di permukaan bumi. Sudah? Sudah. Kemudian soal yang terakhir, berikan 1 contoh fenomena di lingkungan sekitar yang dapat dikaji dalam geografi. Apa, Bu, contoh? Contoh fenomena di lingkungan sekitar yang dapat dikaji atau dipelajari dalam geografi. Ya. Lalu Lalu sebutkan ilmu penunjang ilmu
penunjang yang sesuai dengan fenomena yang kalian contohkan, yang kalian tuliskan. Sesuai dengan Fenomena fenomena yang disebutkan. disebutkan. Nah, sudah, silakan kerjakan. Saya beri waktu 5 menit, cukup nggak? Tambah Bu. Kurang. Mau tambah berapa menit? Ada yang mau tambah berapa menit? 10 menit? Ya. Atau mau 15 menit? Karena soalnya 8. 15 Bu, 15. Baik, 10 menit saja lah. Baik, silakan dikerjakan. Ibu akan keliling dulu ya. Baik Bu. Gampang Bu, soalnya saya sudah melihat dan mencermati yang Ibu jelaskan. Modulnya jangan lupa dibaca ya. Iya ini. Di sini soal kan ada yang namanya jelaskan menurut bahasa kalian masing-masing ya. Jangan dijelaskan secara kaku gitu, jangan. Baik. Bahasa kalian masing-masing ya. Mungkin Ibu akan mengecek dulu jadwal Ibu dan materi yang akan sampaikan Ibu. Ibu akan mengecek dulu ya tentang Ibu, soalnya sebagai guru juga sibuk ini ya. Iya Jadi Ibu Bu. mengecek dokumen-dokumen, nanti kalian silahkan kerjakan dulu selama itu tersisa 8 menit. Semangat ya. Iya. Itu waktu kerjakan atau main itu. Jangan awas ya kalau kalian suruh saya sudah diberikan keringanan untuk membuka HP malah bermain game, saya sita HP-nya. Baru minggu kedua kalian masuk ini. Bisa Bu main game. Bisa, saya beri peringatan. Jadi open. Yang penting jangan main game, manfaatkan HP-nya untuk mencari jawaban saja. Baik Bu. Bu, saya sudah selesai nih Bu. Sudah. Kan cuma 8 soal. Sepertinya ini lebih pinter ya, kok misalnya belum selesai nih. Ya semangat Zal, semangat. Yang lain semangat yuk. Tadi mau sama dia dulu. Bagus. Itu kok tiba-tiba yang sebelahmu semangat ya. Tiba-tiba sebelahmu kok semangat menjawab ya. Padahal kok kamu udah selesai saya waktu kamu udah selesai menjawab, dia aja nggak jawab dulu. Ya, sudah selesai. Soalnya ada 8 loh, kamu baru jawab 5 loh. Yang dimana ada. Enggak, itu kosong. Oh, kamu nakal kamu ya. Ayo kita lanjut dulu ya. Silakan yang lainnya boleh kok main HP. Yang penting jangan rame. Saya kan sudah selesai. Bolehkah main HP? Boleh tapi volumenya kecilin ya, dan besar-besar. Ya, nanti mengganggu teman kalian yang lagi harus mengerjakan tugas. Iya Bu. Kayak
begitu Rizal. Kalau ada yang ditanyakan silakan. Kalau ada kesulitan. Tidak, Bu. Ya, Sudah selesai semua? sudah. Baik, silakan dikumpulkan ke kelas. Itulah yang dulu nih, kita langsung mulai saja ya. Karena ibu sibuk, jujur ibu sibuk ini. Wah, nilainya 100 ini. Rupanya saya tunggu pada janji saya untuk mengajak makannya kantin ya, jam istirahat nanti. Baik, sebelum saya masuk ini ya, Ibu akan memberitahukan siapa yang mendapat nilai 100. Ada satu orang nih. Sebenarnya yang satu tuh hampir mau 100. Cuma kurang, jawabannya itu kurang tepat gitu loh. Udah tepat tapi kurang, ya kurang gitu ya. Ada yang kurang gitu. Iya. Yaitu silahkan beri tepuk tangan kepada Nia. Asik soto Untuk juara yang kedua ini yaitu Rizal. Rizal, kamu tuh mau bener dikit lagi, kenapa kok satu? Kenapa kok kurang tepat dikit gitu Rizal? Kurang satu. Tapi kalian bagus kok usaha. Saya melihat hasil kalian, saya jujur saya bahagia. Kayak ini akan murid-murid ini pintar, sangat aktif gitu. Iya, Bu. Nah, apakah dia mau tugas untuk pulang? Tidak, Bu. Ada yang mau? Tidak. Baik, bahkan beri keringanan kalau gitu. Karena saya sudah puas dengan nilai tugas kalian. Ini yang saya lihat itu bagus gitu. Jawabannya ya, saya sudah dapat nilai nanti. Nah, Ibu tidak akan memberikan kalian tugas untuk pulang. Jadi, tapi walaupun tidak Ibu beri tugas, jangan lupa buku paketnya dibaca. Jadi minggu depan tuh biar waktu kitanya sudah belajar atau belum harus sudah jawab Sudah. Nah, kemudian mungkin ya cukup sekian dulu ya dari Ibu. Iya. Kalau mohon maaf kalau penyampaiannya materinya Ibu mungkin kurang jelas atau kurang tepat, Ibu mohon maaf ya. Iya, Bu. Dan juga semangat ya, tetap semangat, tetap jaga semangat kalian yang apa ya, masih baru-baru masuk ini, masih minggu-minggu awal ini masih semangat ini. Iya. Dijaga. Karena apa? Waktu kelas 3 nanti kalian banyak kakak kelas kalian itu yang semangatnya itu kurang. Karena apa? Banyak ujian. Mungkin ini nikmat dulu masa bahagia kalian sebelum stres ujian ya. Baik, Bu. Baik, untuk sekian dulu ya sampai saat ini. Ya. Baik, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.